Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini akan Allah berkahi dan kita semua mendapatkan pemahaman. Baik anak-anak ibu sekalian, hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kedua, sub pembelajaran 2, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, silakan siapkan alat tulisnya, catat yang penting saja. Umat Islam diwajibkan yakin dan percaya kepada kitab-kitab Allah. Percaya kepada kitab-kitab Allah termasuk pengamalan rukun iman yang ketiga. Nah, bagaimana caranya? Cara kita beriman kepada kitab Allah adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Nah, kitab Allah ini dijadikan pedoman untuk kesejahteraan dunia dan akhirat karena di dalam kitab-kitab Allah terdapat perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab dan suhuf-suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda waktu dan umatnya. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang dibukukan, sedangkan suhuf adalah kumpulan wahyu Allah yang berada dalam lembaran atau tidak dibukukan. Suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Sis alaihissalam. Nabi Sis alaihissalam ini hadir di antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Jika suhuf diberikan kepada 3 nabi, maka kitab Allah ada 4 yang diturunkan kepada 4 orang nabi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berarti di sini Nabi Musa alaihissalam menerima kitab dan menerima suhuf. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain dari keempat kitab ini berarti bukan kitab Allah ya. Kitab yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di daerah Israel dan Mesir, kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yaitu Torah yang berarti instruksi. Berisi 10 hukum yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Berarti di Gunung Sinai ini adalah tempat pertama Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah. 10 hukum yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Taurat itu terdiri dari perintah dan larangan. 10 hukum dalam kitab Taurat yang pertama adalah menghormati dan mencintai Allah satu saja. Jangan membuat dan menyembah patung atau berhala. Menyebutkan nama Allah dengan hormat, menguduskan hari ke-7 atau hari Sabtu, hormati ibu bapakmu,
jangan membunuh, jangan berbuat zina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ada keinginan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Dalam kitab Taurat ini ada 4 perintah Allah dan ada 6 larangan. Kitab Allah yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kipti. Zabur berasal dari kata Zabara yang artinya menulis. Kitab Zabur berisi tentang nasihat, cerita, zikir, doa, hikmah, serta seruan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat. Kitab Injil berisi tentang keterangan-keterangan yang nyata serta menyeru umat manusia agar mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil juga memberitakan akan kelahiran seorang nabi dan rasul di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-6 Masehi. Peristiwa diturunkannya ayat Al-Quran pertama kali dikenal dengan Nuzulul Quran yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turunnya Al-Quran pertama kali menandakan diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah pada usia 40 tahun. Ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hira, Mekah. Sedangkan wahyu yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Surah ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad sedang melaksanakan haji wada atau haji perpisahan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Selang beberapa hari setelah turunnya wahyu yang terakhir ini, Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW telah menghapus sebagian syariat yang tertera pada kitab-kitab terdahulu, serta melengkapinya dan menyempurnakannya dengan syariat yang lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tidak pernah bosan-bosannya Ibu mengingatkan kepada anak-anak Ibu sekalian untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu, selalu rajin membaca Al-Quran, dan tetap berdoa semoga bumi kita kembali membaik. Tetap semangat dalam setiap keadaan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.